Kali ini kita membahas masih mengenai gaya batang, yaitu metode Ritter ya. Metode Ritter, kalau sebelumnya itu metode Cremona, ini adalah metode Ritter. Nah, metode Ritter ini ya, dengan cara, kalau ke Cremona itu grafis, maka metode Ritter itu dengan cara analitis. Nah, metode Ritter itu orang yang pertama kali memperkenalkan metode ini. Nah, di sini disebutkan ya, metode Ritter itu sebagai metode pemotongan secara analitis, ya kan? Metode pemotongan secara analitis. Jadi kalau metode Cremona sebelumnya itu adalah metode penggambaran secara grafis ya. Kalau metode Ritter itu adalah metode pemotongan secara analitis. Analitis ini berarti perhitungan. Kalau di Cremona sebelumnya kan digambar diagramnya, kemudian diukur, nah didapat gaya batang. Kalau ini tidak, metode dari Ritter ini dilakukan pemotongan, kemudian batang yang dipotong tersebut itu dianalisis atau dihitung sehingga didapatkan besaran gaya batangnya. Nah, saran untuk pemotongan itu yaitu pertama dilakukan terhadap 2 atau 3 batang. 2 atau 3 batang. Kemudian yang meninjau kesetimbangan konstruksi di kiri atau kanan terhadap gaya luar. Jadi yang di sini yang dipotong itu 2 atau 3 batang, kemudian meninjau keseimbangan konstruksi. Kalau di mekanika rekayasa 1 sebelumnya konstruksi itu seimbang kalau momen sama dengan 0, maka harus sigma momen sama dengan 0. Nah, kemudian terhadap gaya luar, nah di kiri dan kanan. Nah, kemudian ini ada syarat selanjutnya, itu syarat yang batang yang dipotong itu, jadi tidak bukan asal saja dipotong, tapi ada syaratnya, yaitu batang yang dipotong tidak boleh berasal dari titik simpul atau buhul yang sama. Nah, jadi 2 atau 3 batang, kemudian meninjau keseimbangan konstruksi di kiri atau kanan, kemudian terhadap gaya luar, kemudian batang yang dipotong itu tidak boleh berasal dari titik simpul atau buhul yang sama. Nah, di sini ada konstruksi rangka batang. Nah, yang harus dicari besaran gaya batangnya, mulai dari jadi di sini ada 17 batang. Jadi dari S1 sampai S17. Nah, kemudian dilihat di sini ini sama kayak Cremona sebelumnya. Ini sebelumnya itu belum ada tumpuan ya. Karena belum ada tumpuan, jadi dia harus ditentukan dulu tumpuannya apa, melalui kemarin S sama dengan 2K minus 3. Ya kan, ini S sama dengan 2K minus 3 ini untuk statistik tertentu, ya kan. Kemudian kalau S lebih dari 2K minus 3 itu tak tentu. Nah, kemudian S kurang dari 2K minus 3 itu labil. Nah, syarat yang ini untuk menentukan tumpuan, ya, untuk menentukan jenis tumpuan. Nah, kemudian setelah tahu jenis tumpuannya apa, baru diketahui gaya luar yang bekerja pada tumpuan. Nah, ini gaya luar ini PA, HA, kemudian PB, ini gaya luar yang pada tumpuan. Kemudian gaya luar gaya luar tambahan itu ada yang lain, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, ini mengenai gaya luar ya. Kemudian ini
ini kita mau mencari besaran gaya batang. Pertama, pemotongan dilakukan terhadap 2 atau 3 batang. Seperti ini ada potongan satu-satu, ini yang dipotong ada 3 batang ya. 3 batang. Nah, karena harus memenuhi syarat tidak boleh berasal dari titik simpul atau buhul yang sama. 2 atau 3 batang, berarti boleh 2 atau 3 batang. Nah, ini ya, bagaimana kalau misalnya dipotong yang ini 2 atau 3 batang? Ini tidak bisa dipotong karena dia berasal dari simpul yang sama, yaitu simpul A. Kemudian kalau misalnya ini seperti ini, boleh nggak? Ini ada berapa batang yang dipotong? Ada 1, ada 2, 3, kemudian 4, 5. Berarti dia lebih dari lebih dari 2 atau 3 batang. Jadi ini tidak bisa. Yang syarat yang pertama itu 2 atau 3 batang, meninjau keseimbangan konstruksi, kemudian tidak boleh berasal dari titik simpul atau buhul yang sama. Nah, di sini ada meninjau keseimbangan konstruksi di kiri dan kanan. Kiri dan kanan itu maksudnya ini. Ya, kiri ini ada potongan satu-satu. Kenapa potongan satu-satu? Karena dia memenuhi syarat yang ini tadi. Syarat ini dipenuhinya, kemudian syarat ini dipenuhinya. Kiri dan kanan itu sebelah kiri dari dari potongan satu-satu, kemudian kanan. Nah, ketika dipotong ini saya jelaskan lagi. Ini saya buat grup dulu. Ini ada tadi konstruksinya, kemudian dia dipotong satu atau potongan satu-satu ya kan. Potongan satu-satu ini di sini ada ini sebelah kiri ya kan? Ini sebelah kanan. Nah, sebelah kiri atau sebelah kanan ini kalau misalnya ditinjau sebelah kiri, nah sekarang ini yang ketika pemotongan ini yang akan dicari itu batang yang dipotong. Hanya batang yang dipotong. Hanya batang yang dipotong. Batang yang dipotong itu apa? Kalau potong satu-satu S1, S6, sama S14. Kemudian gaya luar yang ditinjau ya. Gaya luar yang ditinjau. Kalau yang ditinjau itu kiri, ya tinjau kiri, maka yang dilihat itu hanya gaya PA, kemudian HA, kemudian P1 saja sebelah kiri. Jadi hanya ini saja yang dilihat. Kalau ditinjau kanan, ya, ditinjau kanan, maka gaya luar yang dilihat itu ada PB dan P2 kan ini yang sebelah kanan ini. Yang dilihat ini. Nah, ini PB, P2, kemudian P3, P4, dan P5. Nah, ini yang dilihat. Kalau hanya
Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya yang ditinjau sebelah kiri, maka sebelah kanan ini kita tutup. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalnya yang ditinjau kanan, ya, yang ditinjau kanan, berarti yang dilihat hanya kanan saja. Nah, yang di kiri tidak dilihat. Kemudian yang dicari, ya, yang dicari hanya ini saja, ya. Kalau misalnya dia sebelah kiri berarti S14, S6, S1. Ya. Kalau misalnya dia sama, ya, yang dilihat hanya 3 batang ini saja yang dilihat. Ya. Ini tidak dilihat. Nah, kalau misalnya yang dipotongnya sebelah yang ditinjaunya sebelah kanan, tetap yang dilihat itu S1, S6 sama S14, yang ini tidak dilihat. Tuh. Ini tidak dilihat. Karena hanya yang mau dicari yang dipotong saja. Tuh. Ini untuk apa? Nah, contohnya potongan satu-satu jika ditinjau sebelah kiri. Nah, kalau ditinjau sebelah kiri, ditinjau sebelah kiri ini hanya ada ya yang dipotong kan S1, ya kan, S6, S14. Terus gaya luarnya hanya ada VA, HA, sama P1. Nah, kita mau mencari S1. S1 kalau mencari S1, kan yang ditinjau meninjau kesetimbangan. Kalau meninjau kesetimbangan berarti yang dicari adalah sigma momen sama dengan 0. Nah, momen yang ditinjau ini momen titik mana? Kalau misalnya yang dicari S1, itu berarti yang ditinjau adalah titik D. Kenapa titik D? Gitu kan? Karena S1-nya tegak lurus terhadap D. Kan momen itu sama dengan gaya dikali jarak. Ini jarak kan. Jarak ini ya tegak lurus terhadap titik tinjau. Nah, ini S1. Kenapa enggak di sini? Ya, kalau di sini berarti yang bukan hanya S1 yang bekerja, nanti ada S6. Nah, kalau di sini yang mau kita cari S1 saja. Kenapa? Karena S6 sama S14 ini dia simpulnya dari D. Jadi S14 sama S6 tidak bekerja. Jadi kalau S1 sigma MD, ini S1-nya ke sana, berarti minus S1 dikali H, kemudian minus HA dikali H, kemudian plus VA dikali L, kemudian minus P1 dikali L. Nah, sama dengan 0. Ini untuk nyari S1, kemudian nyari S14. S14 tegak lurus terhadap A. Berarti sigma MA sama dengan 0. Kalau sigma MA sama dengan 0 berarti hanya S14-nya saja. S14 dikali H sama dengan 0. Nah, jadi sehingga ya ketika kalian mencari, jadi sudah dapat 2 ini. Ada S1 sudah diketahui, kemudian S14. Nah, tinggal S6-nya. Nah, S6 ini miring. S6 miring ini kan sama dengan, bukan sama. Jadi kalau miring itu dia harus diuraikan ke sumbu X ke sumbu Y dulu. Diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena kita hanya mau mencari S6 saja, kalau misalnya ini diuraikan, di sini diuraikan menjadi, sini ada S6 cos alfa. Kalau misalnya alfanya dilihat di sini. Nah, ini kalau di sini S6 cos alfa ini di sini berarti ada
S6 sin alfa. Nah, tinggal dicari kalau misalnya ini ya sigma H, dilihat sigma H kan, sigma H sama dengan 0, berarti semua gaya horizontal itu sama dengan 0. Nah, ketika gaya horizontal sama 0, ini kita lihat S1 dan S6 ya, itu arahnya sama-sama kanan, HA juga. Jadi S1 plus S14 plus S6 cos alfa sama dengan 0. S1 dan S14 itu sudah dicari sebelumnya. Ini dapatnya S14 0, kemudian S1. Kalau di sini S1 sama dengan dikali H itu sama dengan VA kali L minus HA dikali H minus P1 dikali L. Sehingga S1 itu sama dengan PA dikali L minus HA dikali H minus P1 dikali L per H. Ini kalau yang ditinjau sebelah kiri. Kalau yang tinjau sebelah kanan, nah ini tadi sama, tinjau kanan yang dilihat hanya yang dicari saja S14, S6 sama S1. Kemudian gaya luarnya ada PB, P5, P4, P3, P2. Ini sama. Kemudian selanjutnya ini setelah dicari potongan satu-satu, kemudian potongan yang dua-dua, ya kan? Ini kita cari potongan dua-dua. Potongan dua-dua. Nah, potongan dua-dua ini ya sama kayak sebelumnya. Jadi syaratnya itu 2 atau 3 batang, kemudian tidak boleh dari simpul yang sama. Nah, ini kalau misalnya kita potong, ya, kita potong di sini. Berarti ini potongan 2. Kalau potongan 2, kalau yang ditinjau sebelah kiri, ini sebelah kiri, ya kan? Ini sebelah kanan. Kalau yang ditinjau kiri, yang dilihat hanya ini saja, S15, S8, sama S2. S7 tidak dilihat. Ini tidak dilihat. Nah, kalau misalnya dicari S2-nya, ya kan? Sama kayak tadi S2 tinjau sebelah kiri ya, sini tinjau kiri. Tinjau kiri berarti mau mencari sigma F dulu, sigma F sigma E dulu. Kenapa sigma ME sama dengan 0? Sigma ME sama dengan 0 ya, karena kita mau mencari S15. S15 kenapa? Karena S15-nya tegak lurus terhadap E. Sehingga kalau ini yang dilihat sigma ME sama dengan 0, berarti kita lihat dulu gaya luarnya. Berarti ada PA dikali L, kemudian minus P1 dikali L, kemudian P2-nya digunakan atau tidak? Tidak, karena P2 itu sejajar dengan E, titik E, atau P2 itu menekan titik E. Nah, kemudian ada HA digunakan tidak? Tidak, kenapa? HA sejajar dengan E, jadi HA itu menekan ke titik E. Nah, sehingga kalau sudah VA dikali L minus P1 dikali L, kemudian plus S15 dikali H. Ya kan?
sama dengan 0. Kemudian setelah ini dapat S15, kemudian cari S2. S2 berarti sigma MF sama dengan 0. Nah, kalau sigma MF sama dengan 0, yang ditinjau kan kiri, berarti ada PA, ada HA, ada P1, ada P2. Kalau sigma MF sama dengan 0, berarti mulai dari PA dikali ke ini ya. Ini F-nya ke sini, berarti PA dikali 2L minus P1 kali 2L, kemudian minus P2 dikali L, kemudian minus HA dikali H, kemudian S2 minus S2 dikali H sama dengan 0. Nah, ini sudah dapat ini. Kemudian karena sudah dapat S2 dapat, S15 dapat, jadi S8 sama kayak tadi S8-nya itu diproyeksikan ke sumbu X. Kalau diproyeksikan ke sumbu X berarti di sini ada S8 cos alfa. Ya. Karena dia ini maka sigma H, ya, sigma H sama dengan 0. Jadi ada HA plus S2 plus S15 plus S8 cos alfa sama dengan 0. Nah, ini tinjau kiri. Dapat semuanya saya dapat. Kemudian kalau tinjau kanan. Kalau tinjau kanan sama, ini cari ini. Nah, ya kan? Jadi kalau di sini, ini tidak dilihat. Nah, ini tidak dilihat. Yang dilihat hanya yang dipotong saja sama kayak luarnya. Jadi, kalau tinjau kanan, kalau ketika ingin mencari S15 itu berarti sigma ME sama dengan 0. Kalau sigma ME sama dengan 0 berarti ini ada minus PB dikali 1, 2, 3L, ya kan? Kemudian plus P3 dikali L plus P4 dikali 2L plus P5 dikali 3L. Ini luarnya. Kemudian S15 minus S15 dikali H sama dengan 0. Itu dapat S15. Kemudian mencari S, apa yang dicari? S2. Ya. Kalau S2 yang dicari berarti ini sigma MF. Sigma MF sama dengan 0. Oke. Kalau sigma MF sama dengan 0 berarti ini ada minus PB dikali 2L plus P3 tidak digunakan karena P3 ada di F. Jadi plus P4 dikali L plus P5 dikali 2L. Kemudian ini plus S2 dikali H sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari S8-nya, S8 kan ini diproyeksikan ke sini. Jadi kalau ini alfa, berarti ini juga alfa. Berarti di sini ada S8 cos alfa. Berarti ya sigma H sama dengan 0. Yang bekerja kan hanya S15 plus S8 cos alfa plus S2 sama dengan 0. Nah, itu dapat. Nah, itu didapatkan yang potongan 22. Nah, ini ada ini Bu, ada yang tegak ini ada S5, ada S7. Bagaimana mencarinya? Nah, kalau S5 ini kan dia tegak lurus. Nah, ini mudah saja. Jadi sigma VC itu sama dengan 0. Ya kan, kalau sigma VC kalau kita ini berarti misalnya ini berarti P1 plus S5 itu sama dengan 0. Berarti
S5 itu sama dengan minus P1. Kalau S7, nah S7 kan ada ini. Tadi kan di sini ada kalau sigma VT kan sama dengan 0. Di sini berarti sini ini ada S6 sin alfa. S6-nya kan sudah didapatkan sebelumnya. Berarti kalau sigma PD sama dengan 0, berarti ini ada apa? P2 plus S7 plus S6 sin alfa sama dengan 0. Sehingga S7 itu sama dengan apa? Minus P2 plus S6 sin alfa sama apa? So, itu dapat S7. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya S3 potongan selanjutnya sama saja. Di sini ada potongan 33, ya kan? Ini potongan 33, kemudian sini potongan 44. Nah, ini untuk namanya metode Ritter ya, metode Ritter. Nah, kemudian coba kita kerjakan soal yang sama waktu di di Cremona sebelumnya ini kan. Ini dicari berapa gaya batangnya ketika dia dengan rangka batang seperti ini. Sebelumnya di Cremona ini dia statis tertentu ya. Ini VA, kemudian ini HA, kemudian di sini atau sini adalah VB. Kemarin VA sama dengan VB itu 13,1066 ya kan? Benar tidak? Ini HA-nya kemarin sama dengan 0. Nah, kalau yang ini dicari ya sama. Nah, yang pasti dipotong ya. Ingat dipotong 2 atau 3 batang saja. Kemudian tidak dari satu simpul yang sama. Nah, contohnya ini ya. Ini tadi ada S1, kemudian ini ada P, ya kan? Ada P, ada 2P, kemudian di sini ada P, kemudian 2P, ada P. Nah, ini kalau mau dipotong, mau memotong ini kan tidak boleh, ya kan? Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh ya itu tadi aturan yang yang ini tadi ini tidak boleh dalam satu simpul yang sama. Berarti kalau jadi yang mana 2 atau 3 batang ya kan? Kalau ini bisa nggak? Ini ada 1, 2, 3, 4. Tidak bisa yang ini berarti. Berarti yang bisa itu dia itu 2 atau 3 batang yang tidak diketahui ya. Kalau misalnya 4 batang tapi 2 atau 3 batang ada 4 batang tapi 1 batang yang sudah diketahui yang masih bisa dicari. Yang tidak bisa dicari itu kalau 4 batangnya belum diketahui semuanya. Jadi ya nanti pengerjaan bisa dilakukan tapi cukup panjang. Jadi kalau ini gimana? Ini dipotong di sini 3 kan? Potongan satu-satu. Nah, kalau potongan satu-satu ini ya. Ini kata saya potongan satu-satu
Ini kita tinjau dulu. Ini sebelah kiri, ya kan? Ini sebelah kanan. Ini bentar. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi kalau misalnya yang mau ditinjau yang mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Nah ini sebelum itu ini dulu, saya lupa. Di sini kan, di sini ada ini apa? Nah, ya kan? Ini diuraikan dulu. Di sini ada kalau kemarin itu berarti ini ada P cos beta. Sini ada P sin beta. Ini 2P cos beta. Ini 2P sin beta. Bentar. Saya Nah, di Cremona sebelumnya ini cos beta itu kemarin cos beta sin beta itu setengah akar 2 kan. Ini sama 2P sin beta 2P cos beta. Nah ini apa namanya? P sin beta P cos beta. Nah, beta yang beta itu kemarin ini kan. Bentar. Ini beta. Salah, sorry bukan itu beta ya. Hapusnya nggak bisa kan. Beta itu yang di atas.
sorry. Ini kemarin kan kayak gini. Ini harus tegak lurus ini kan. Harusnya tegak lurus. Oh. Aku udah hafal. Aku udah hafal. Yang 10 dapat itu. Ini baik. Apa yang ada dulu. Oke, jangan. Nah, ini ya kan. Kalau setelah ini ini beta di sini. Nah, kalau di sini kemarin ini adalah alfa. Nah, terus kemudian ini dicari potongan satu-satunya, potongan satu-satu. Kalau misalnya kita mau mencari potongan satu-satu, ini. Potongan satu-satu saya potong aja. Dan ini kalau mau ditinjau sebelah ini ke sini. Nah, ini kan ketika dipotong bentuknya seperti itu. Ini yang kita tinjau sebelah kiri kan, ini kan. Ini sebelah kiri. Nah, kalau ini sebelah kiri ini ada yang akan dicari itu berapa S11-nya, berapa S12, kemana ada S2. Nah, kalau misalnya ini, nah ini kan, berapa S11, berapa S2, berapa S12. Ketika mau mencari S12, nah kalau S12 berarti yang ditinjau adalah titik A. Kenapa titik A? Karena S12 itu tegak lurus terhadap A. Ini. Ya kan? S12. Nah, ini kemarin, ini ya. Ini 1,5 meter. Kemudian ini 1,5 meter. Nah, ini kalau mau kita cari yang sebelah kiri ini, pertama mau mencari S2 atau S11 atau S12. Sedangkan kita mau mencari S12. S12 berarti sigma MA itu sama dengan 0. Kalau sigma MA sama dengan 0 berarti kalau mau mencari S12 di sini kalau MA sama dengan 0 berarti VA sama HA tidak digunakan, berarti yang cari udah nih S12 nya kan ke sini.
sini S12 dikali. Nah, ini panjang ini berapa nih? Ini panjang S1. Berarti sebelumnya itu harus mencari panjang S1 dulu. Panjang S1 itu akar 1,5 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Itu sama dengan 1,5 akar 2. 1,5 akar 2. Jadi S12 dikali 1,5 akar 2, kemudian plus P dikali 1,5 akar 2, kan sama aja ini arahnya. Ya, kemudian apa lagi? Dan sama dengan 0. Tuh. Hingga ini didapatkan S12 kali 1,5 akar 2 itu sama dengan minus P dikali 1,5 akar 2. Ini jadi S12 itu sama dengan minus P. Kita dapat S12. Kemudian apa lagi yang mau dicari? Mencari S2. Kalau S2 berarti dia harus dia tegak lurus terhadap titik C. Berarti kalau S2 ini sigma MC sama dengan 0. Jadi kalau sigma MC sama dengan 0, ini ada sini kan. MC-nya itu di sini. Ini jarak ke sini, itu kemarin itu 2 meter. Kan? Lihat di sini. Nah, 2 meter, kemudian tingginya itu 1 meter. Ini ke sini, ya, ini 1 meter. Nah, sigma MC sama dengan 0, nanti kita mulai dari garis luarnya. Kan ini tinjau sebelah kiri kan. Nah, PA dikali 2, kemudian minus HA dikali 1 meter, kemudian ada ini kan 1 meter 1,5 meter kan. P-nya kalau misalnya mau menggunakan P yang ini, P yang ini tidak digunakan karena dia menggunakan sumber C. Berarti kalau ini tidak pakai, ini tidak perlu. Nah, jadi minus HA sama dengan 0, kemudian ada S2-nya ke sana. Jadi S2 plus S2 dikali panjangnya S12. Nah, panjangnya S12 kita cari lagi. Panjangnya S12. S12 itu dari mana dapatnya? Sama dengan ya. Oh, ini LS11 kuadrat minus LS1 kuadrat. Nah, LS11 dapatnya dari mana? Ini. Cari dulu LS11-nya. LS11. Itu dapatnya dari ini kan 2 meter dengan 1 meter. Berarti di sini akar 2 meter kuadrat tambah 1 meter kuadrat. Jadi akar 5. Akar 5. Dan 4 ditambah 1 akar 5. Jadi kalau akar 5 L11 itu akar 5. Jadi ini 2 kuadrat 2 kuadrat kan 4 tambah 1 kuadrat kan 5, jadi akar 5.
Jadi kalau LS12 itu sama dengan akar 5 kuadrat itu 5. Ini apa jadinya berapa nih? 1,5 kuadrat tambah 1,5 kuadrat. Ini 3 dikali 1,5 dikali 1,5 2,25 dikali 2 4,5 jadi 5 4,5 sehingga ini LS12 itu akar 0,5 akar 0,5 berarti 1 per akar 2 1 per akar 2 ini berarti ini kali akar 2 jadi setengah akar 2 TS12 itu setengah akar 2 LS12 ya. Ini sama dengan 0 tadi kan. Nah, pas sama dengan 0 jadi VA dikali 2 minus HA ini ke 0. Berarti tinggal S2 dikali setengah akar 2 sama dengan 0. Maka jadi S2 kali setengah akar 2 itu sama dengan minus VA dikali 2. Sehingga S2 itu sama dengan minus PA kali 2 akar 2. Nah, ini dapat S12 dapat, S2 dapat, kemudian S11. Nah, kalau S11 sebenarnya ini dia ada di apa? Di PA ya. Kalau di PA ini atau kalau mau mencari ini kalau ada S11 dia tinggal diproyeksikan ke sini. Ini kan S11-nya di sini. Ini. Jadi kalau misalnya mau S11 di sini berarti tinggal sigma MK juga bisa. Sehingga ini jadinya gini. Kenapa sigma MK bisa? Di sini nah, lihat di sini. Kalau misalnya di sini kita ambil sigma ini ya. Jangan sigma ini. Alpha, beta, gamma, lambda. Ini. Berarti kalau alpha, beta, gamma. Nah, kalau sini ini ada gamma. Ini gamma ya. Kalau ini gamma berarti di sini ada S11 cos gamma. Gammanya apa? Ini kan ini 1, ini 2. Ini akar 5 tadi. Jadi cos gamma itu sama dengan 2 per akar 5 sama dengan 2 per 5 akar 5. Kan itu.
Halo, halo. Uh, saya bentar lagi. Saya lagi apa? Lagi ngajar. Bentar lagi. Nanti saya nyusul. Oke, okay. Oke. Okay. Nah ini ya. Nah, sigma MK ya. Sigma MK sama dengan 0. Berarti ada S11 minus S11 cos gamma dikali ini dikali apa tingginya ke K itu 1,5. 1,5 kemudian ada VA plus VA itu dikali 1,5 minus HA dikali 1,5 sama dengan 0. HA kan 0. Jadi tinggal S11 cos gamma dikali 1,5 terus sama dengan VA dikali 1,5 ya kan. Nah ini berarti S11 S11 itu sama dengan VA dibagi cos gamma. Nah ini untuk apa namanya potongan satu-satu. Nah kemudian potongan dua-dua ya ini bisa dipotong lagi ya, bisa lagi nih ya kan, kemudian bisa ke sini. Nah pokoknya dipotong sampai ini dapat, ini dipotong, kemudian ini juga dipotong, boleh dipotong 2 kali. Kalau 2 kali berarti kan ininya ini apa namanya salah satunya tidak usah dicari lagi karena sudah diketahui. Nah itu. Nah ini mengenai apa Ritter ya, Ritter. Nah silakan karena ini saya terbatas waktunya, silakan dikerjakan sisanya ini ya. Jadi mulai dari S1 ya, S1 kemudian S3 sampai S19 itu silakan dikerjakan lagi. Kemudian nanti kalian kumpul ya, kalian upload, nanti saya siapkan link kalian untuk mengupload. Nah, demikianlah materi untuk Ritter hari ini. Semoga dapat membantu menyelesaikan tugas atau PR di materi untuk gaya batang untuk konstruksi rangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.